Oke, Siap, Bu. oke, seperti biasa jangan lupa kalau tidak berbicara silahkan dimatikan mic-nya supaya nanti tidak terganggu. Kemudian jangan lupa nyalakan kamera kalian supaya ibu bisa memandang, bisa melihat wajah kalian gitu ya. Oke. Okay, before we start our lesson today, Sela, please lead your friend to pray together. Attention, please. Let's pray together. Enough. Okay, thank you, Sela. You're welcome, Mom. Okay, before we go to new material, sebelum kita ke materi baru, kita review dulu materi kita minggu lalu. What have we learned last meeting? Minggu lalu itu kita sudah belajar tentang apa ya? About the poem. Okay, tentang? Puisi. Puisi. Tentang puisi. Terus masih ingat nggak apa aja sih materinya? Masih ingat nggak? Line. Terus Line. Terus Stanza. Line break. Meter. Sama rimseng. Oke, jadi itu ya materi kita di pertemuan yang lalu adalah membahas tentang puisi atau sajak. Oke, today we will go to new material. Hari ini kita akan ke materi yang baru, but don't forget to fill your attendance list. Tapi jangan lupa kalian mengisi daftar hadir yang sudah di-share. Jadi nanti diisi ya. Oke. Now, please look at the. Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan, Bu. Okay, please look at the picture. And then, what do you think about the picture? What is That's the announcement. Jadi teks ini, ini adalah sebuah teks announcement. You are right. There is an announcement. Jadi materi kita hari ini adalah announcement. Apa itu announcement? Announcement ya, pengumuman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris announcement itu adalah pengumuman. Oke. Then this is the objective of this learning activity. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kalian diharapkan nanti bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks announcement. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis informasi rinci pada teks announcement. Create atau membuat sebuah teks announcement. Jadi itu adalah tujuannya dan manfaatnya kalian bisa membuat teks announcement sehingga nanti kalau kebanyakan dari kalian di sini kan pengurus OSIS ya. Nah, jadi nanti dengan mempelajari materi ini kalian bisa membuat pengumuman dengan bahasa Inggris supaya nanti bisa terlihat lebih keren, gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kemudian dalam pembelajaran kali ini nanti insya Allah kegiatan kita adalah yang pertama nanti kalian akan mempelajari tentang struktur teks itu apa saja, bagian-bagiannya apa saja. Kemudian nanti kalian akan diminta untuk membuat sebuah teks pengumuman. Jadi nanti kalian membuat teks pengumuman, kemudian dipresentasikan gitu. Jadi kemudian juga nanti ada link soal yang harus kalian kerjakan nanti, yang isinya nanti berupa analisis tentang isi dari sebuah pengumuman, unsur-unsur teks pengumuman, kemudian nanti juga ada soal untuk membuat bagian-bagian dari teks pengumuman. Oke?
Next kita lanjut. Sebelum ke pemaparan materi, now please watch the video. Silahkan kalian saksikan video berikut ini. Sebentar, saya nyalakan dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Kita akan belajar tentang announcement. Pengertiannya apa, struktur teksnya apa, ciri-ciri kebahasaannya, terus bagaimana membuatnya, satu lagi seperti apa contohnya. Nah, semuanya akan dibahas di sini. Di sekolah, materi announcement ini dipelajari oleh siswa kelas 1 SMA dan siswa SMP. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang announcement, teman-teman bisa tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, jadi kita langsung saja ya membahas apa yang dimaksud dengan announcement. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, announcement artinya adalah pengumuman. Teman-teman coba sebutkan pengumuman apa saja yang pernah kalian dengar atau baca. Ya, bisa banyak ya. Bisa pengumuman tentang kegiatan lomba-lomba di sekolah, kegiatan-kegiatan eskul, rapat OSIS, atau mungkin lowongan pekerjaan, berita duka, berita bahagia, sebuah pernikahan, pengumuman pemenang, iklan, dan lain-lain. Banyak sekali contoh yang dapat kalian explore sebenarnya. Nah, dalam bahasa Inggris, announcement is a spoken or written public statement to let one know what has happened. Or, more important, what will happen. Sederhananya gini deh, announcement itu adalah sebuah pernyataan umum, baik atau social function dari announcement itu adalah to inform the readers, etc. Oke, nah masalahnya adalah generic structure dari announcement adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah head atau the title, or type of event or for whom the announcement is given. Head ini biasanya berisi tentang judul pengumuman atau juga kepada siapa sih pengumuman ini ditujukan. Yang kedua adalah body or content. Biasanya pengumuman ada hal-hal penting dan hal-hal menarik yang harus diperhatikan agar pengumuman tersebut mudah dipahami dan efisien. Yang pertama adalah sebuah pengumuman sebaiknya harus brief, inviting, and to the point. Maksudnya adalah pengumuman event harus clear and complete. Maksudnya pengumuman itu harus jelas dan jelas. Kita akan lihat sebuah contoh pengumuman sederhana nih. Di sini ada sebuah pengumuman. Perhatikan ya, attention, SMA Kibang basketballnya. Nah, dari pengumuman ini kita bisa melihat ya, pengumuman ini ditujukan kepada semua siswa yang tertarik untuk mengikuti klub basket. Jika dianalisa, maka teman-teman bisa tahu ya bahwa semua informasi sudah lengkap. Oke, sudah ya? Menurut kalian, what do you get from the video? Apa sih yang kalian dapatkan dari video tadi itu? Apa aja? Bisa mengetahui struktur pengertian pengumuman, sosial fungsinya, strukturnya. Wah, lain kayaknya nyatet nih. Lengkap banget jawabannya. Iya, Bu. Bagus. Yang lain juga perlu ditiru itu lain. Nah, jadi sesuatu yang penting, sesuatu yang bermanfaat. Material will we learn today yang akan kita pelajari hari ini. The first is definition, and the second is social function, and the third is structure, and the last is language feature. Jadi ada 4 hal itu yang akan kita pelajari tentang text announcement. Oke. Kemudian the first is definition. Announcement is a public
statement containing information about an event that has happened or is happened. Jadi pengumuman adalah sebuah statement atau pernyataan yang isinya itu tentang informasi sebuah acara yang akan terjadi gitu. Jadi menginformasikan tentang sebuah acara gitu. Oke, next. The second is a social function. Okay, the first is to give a notice of certain event. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk memberikan catatan atau informasi tentang sebuah event. Kemudian to inform to do something, untuk menginformasikan untuk melakukan sesuatu. And then to invite to do something. Okay, next. Okay, this is the structure of the text. Jadi bagian-bagian dari text announcement seperti tadi yang sudah ditampilkan dalam video. Kalau text announcement itu sebenarnya nggak baku, harus isinya. Tadi kalau di video kan ada 4 bagian ya. Tapi kalau di sini bisa juga disingkat, bisa judul, kemudian konten itu tentang isinya, isi tentang announcement itu kegiatannya apa, di mana, kapan, dan lain-lain. And then closing itu biasanya isinya tentang lanjut, for more information please contact siapa gitu. Jadi isinya tentang informasi lebih lanjut. And then bisa juga diakhiri dengan next. This is the example of the announcement. Okay, you can identify the structure of this announcement. Kalian bisa mengidentifikasi. Ini yang pertama, announcement. Kemudian English Conversation Club. English Conversation Club is opening registration for new member. Nah, itu adalah opening, bagian openingnya. Kemudian paragraf. Oke, kemudian para kedua, meeting is held every Wednesday. Itu adalah content atau isinya. And the last, for registration, please contact Nadia 11 IPA. Itu adalah closingnya. Jadi ini sudah memenuhi tadi struktur dari announcement, yaitu opening, content, dan closing. Oke, coba kalian perhatikan. Kalau dari pengumuman itu, berarti itu yang membuat pengumuman itu siapa? Anak kelas. Coba dilihat dari paragraf pertamanya. English Conversation Club is opening registration for new member. Anggota English Conversation Club. English Conversation member. Terus tujuannya untuk apa tadi? Tujuan dibuat pengumuman itu untuk opening registration for new member. Jadi yang membuat adalah ini nih, English Conversation Club. Nah, itu yang membuat. And then isinya yaitu tentang opening registration for new member. Jadi tentang pendaftaran anggota baru. Kemudian kapan? Waktunya kapan? Wednesday from itu. Oke, jadi pertemuannya meeting is held every Wednesday. Nah, ini ya. Jadi ada waktu pertemuannya. Kemudian tadi closingnya yaitu untuk pendaftaran silahkan hubungi siapa itu di situ? Nadia. Nadia. Okay. Gampang ya? Gampang kan? Gampang? Lagi? Insya Allah gampang. Gampang, Dewi? Gampang. Lumayan, Bu. Lumayan. Gampang banget. Kan di SMP juga ada. Oke, next. Feature. Ini adalah ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan dari sebuah text announcement. The first is use imperative sentence. Jadi yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Jadi biasanya sebuah text announcement itu menggunakan kalimat perintah. And then use passive voice. Yang kedua itu menggunakan kalimat pasif. And the last usually mention date, time, and place. Jadi
sebuah text announcement itu sudah pasti dan sudah tentu menyebutkan tanggal, waktu, dan tempat. Ya, biar jelas. Karena kalau nggak ada waktunya, wah itu pengumuman tentang apa, di mana, itu kan nggak jelas. Gitu ya. Next. Okay, there is a problem here. Ada sebuah masalah di sini yang harus kalian selesaikan. Now, please make an announcement from the following condition. Jadi silahkan kalian buat sebuah pengumuman tentang dengan situasi itu, kondisi itu. There will be an event to commemorate our school anniversary. Our school will have an art performance on 20 November 2020. Jadi silahkan kalian buat sebuah pengumuman tentang kondisi itu berdasarkan tadi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Gitu. Oke. Next. I will divide you into 2 groups. Jadi saya nanti akan membagi kalian menjadi 2 grup untuk mengerjakan ini dan mendiskusikannya. The first group is siapa ya? Sela, and then Dewi and Nisa. The first group is Sela, Dewi, and Nisa. And then the second group is Kotrun, Layin, and Sydney. Now please discuss with your friends. Silahkan diskusikan dengan teman kalian. Bisa didiskusikan lewat WA. Kan kalau di sini kan mungkin susah, takut berisik atau mengganggu yang lain. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa. Silahkan didiskusikan di sini atau bisa di WA kalian. Kalian diskusikan tentang text announcement ini. Silahkan dikerjakan. Bisa kalian tuliskan di sebuah kertas, atau di buku. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silahkan difoto dan dikirimkan ke WA saya. Gitu ya. Atau bisa menampilkan langsung di sini. Well, have you finished? The first group, have you finished? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Next, the second group, have you finished? Not yet, Miss. Oh, not yet. Udah sampai mana, Kotrun? Body of letter. Letter? Announcement maksudnya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Kotrun ini kurang fokus, lagi ada sesuatu gitu ya, Kotrun ya? Enggak. Silakan dibuka dong kameranya biar Ibu bisa lihat mukanya Kotrun yang lagi happy, Sela yang lagi apa ya tadi di statusnya itu kayaknya agak melo-melo gitu. Lain juga Sydney dan Dewi. Dibuka dong. Tadi juga Sela udah bikin status apa gitu tadi pagi ya. Silakan dilanjutkan mengerjakannya. Grup 1 sudah sampai mana? The first group. Grup yang pertama udah sampai mana? Sela? Baru closing. Oh ya, closing. And then the second group udah sampai mana? Kotrun, Lain. Sama, Bu. Lain udah sampai mana? Well, have you finished? Udah selesai? Sudah. Sela sudah? Sudah. Oh, sudah. We'll go to the presentation. Kita akan mempresentasikan dari kelompok mana dulu ya? The first group or the second group? Dua Dari dulu. Kalau kelompok Jadi, 1, dua dulu. Dewi udah siap, Wi?
Dewi siap nggak? Kelompok 2 dulu, Oh, Bu. 2 dulu, oke. Dewi. Berarti Kotrun, Layin, sama Zidni. Siapa yang mau presentasi ini? Kotrun, Kotrun. Layin. Kotrun. Kotrun aja, oke. Oke, udah dikirim ke saya ya, Kotrun ya. Iya, Bu. Oke, saya cek dulu. Oke, udah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah. Ha-ha. Sudah. Coba sekarang Sudah. Sudah. Kotrun dibaca. Punya kelompok 2. Oke, please Kotrun read your group announcement. Oke, silahkan. Dibuka dong kameranya. For all student pop. Kameranya dibuka. Udah, Bu. Kok nggak kelihatan di ibu? Oh iya wes. Silakan dibaca. Announcement. Hmm. For all student Batur High School to commemorate our school anniversary, our school will have an art performance that will go on Friday, 20 November 2020. Time for 8 a.m. 12. Belum. Coba dilihat bagiannya. Nah, udah lengkap belum? Dilihat. Menurut kelompok Belum 1 itu satu. gimana? Ya. Oke, openingnya udah ada? Opening sudah ada belum? Oke, coba dilihat struktur teksnya. Openingnya sudah ada belum ya? Udah ya? Itu di bagian awal. Kemudian kontennya, isinya. Atau body of announcement. Tentang tanggal, hari. Sudah. Oke, sudah ada ya. Kemudian closingnya sudah ada belum ya? Closingnya itu. Sudah. Sudah ada. Sudah ya. Oke, jadi itu tadi punya grup kedua. Kalau dari strukturnya sudah lengkap ya. Sudah ada semua. Sudah ada opening, kemudian body, dan closing. Untuk bahasanya ada masukan tidak? Mungkin teman-teman yang lain dari grup 1 mau kasih masukan. Itu kok penulisannya gimana misalnya? Ada yang kurang tepat? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Jadi punya kelompok 2 sudah bagus ya. Sudah sesuai dengan materi yang tadi diajarkan. Oke. Kemudian sekarang kita kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang mau presentasi siapa? Siap, Bu. Sela? Dewi. Dewi? Oke, Sela ya. Sela aja wes, Dewi kasihan nanti. Mau nangis ya. Wi. Sela. Tadi punya kelompok 1 udah dikirim ya ke saya ya? Ya. Sudah. Sebentar, saya cari dulu. Karena chat saya banyak. Kan belum? Sudah. Sudah. Oke, coba dibaca. Announcement. Notice to all students of SMA N1 Batur. In order to commemorate the anniversary of our beloved school, an art performance will be held at our beloved school SMA N1 Batur on 20 November 2020. Therefore, it is expected that a class will send its best representative and be 1. Required to follow
and 2. Prepare your best talent. Oke, sudah Sela? Sudah, Bu. Oke, thank you Sela. Oke, sekarang gantian dari kelompok 2. Silahkan kalian memberikan masukan untuk kelompok 1. Ayo, kelompok 2. Mungkin kalau yang punya kelompok 1 ini ada sedikit perbedaan sama punya tadi kelompok 2. Kalau kelompok 2 tadi kan dibuat ada nama tanggal, terus bawahnya jam, terus tempat kayak gitu ya. Jadi ada bagian-bagian kayak paragraf-paragraf itu, tapi kalau punya kelompok 1 ini langsung dibuat kayak kalimat, jadi terdiri dari cuma 1 paragraf aja gitu. Mungkin bedanya di situ, tapi secara isi coba diperhatikan sudah lengkap atau belum? Kotrun, coba. Mungkin sudah lengkap Bu, cuman kan kalau closing itu kan ada informasi lebih lanjut. Terus itu informasi lebih lanjutnya belum lengkap. Oke, jadi kelompok 2 masukan dari kelompok 2 untuk kelompok 1 itu belum ada for more information please contact siapa gitu. Jadi sebaiknya tadi ya betul kata lain itu, sebaiknya sebuah pengumuman itu harus ada informasi lengkap tentang acara itu. Jadi ketika orang mau menanyakan informasi, di situ seharusnya ada contact person-nya, ada CP-nya, siapa yang harus dihubungi gitu ya. Oke, ada lagi? Iya, Bu. Apa lagi? Tadi kalau openingnya sudah ada belum openingnya? Openingnya sudah ya? Tadi di itu yang paragraf di kalimat yang pertama Sudah. Itu udah ada openingnya, kemudian body of announcement-nya atau isi dari announcement sudah ada belum di situ? Tentang tanggalnya itu sudah ada ya, tanggalnya yaitu 20 November 2020. Oke, kemudian di sini untuk closingnya sebenarnya sudah ada, tapi untuk kelompok 1 itu pakainya therefore it is expected that each class will send its best representative. Jadi menekankan kalau setiap kelas itu diharapkan untuk mengirimkan perwakilannya, gitu ya Sela? Halo? Iya, Bu. Jadi closingnya paling itu menekankan bahwa setiap kelas wajib mengirimkan perwakilannya. Nah itu nanti setelah itu bawahnya bisa ditambahi lagi ya Sel. For more information please contact misalnya Sela kayak gitu. Oke? Iya, Bu. Oke, ada lagi masukan dari yang lain? Mungkin ada yang mau nambahi Kotrun. Tadi kan baru lain, sekarang coba Kotrun. Gimana? Ada Itu masukan nggak? Apa yang waktunya? Kayak jamnya itu kan udah ada tanggalnya, tapi kadang kita kan nggak tahu mulainya. Jadi itu lagi betul. Jadi belum ada detail waktunya kan. Sebaiknya sebuah pengumuman itu kan memberikan informasi yang jelas. Jadi acaranya itu jam berapa? Gitu. Jangan cuma tanggalnya saja. Di situ sudah ada tanggalnya, tapi kurang spesifik. Dimulainya itu jam berapa gitu. Oke, makasih Kotrun masukannya. Gitu ya, Sel ya. Nanti ditambahi untuk yang kelompok 1 Sela sama Dewi ya. Iya, Bu. Oke, lain juga tadi makasih sudah memberikan masukan. Ada lagi? Atau mungkin saya bagian-bagian dari teks announcement yang sudah kalian buat, kalau dari strukturnya itu sudah
lengkap, sudah baik, tapi mungkin tadi untuk kelompok 1 masih perlu ditambahi supaya informasi dalam announcement itu lebih detail gitu ya. Ditambahi tadi waktu sama sama CP-nya ya, contact person-nya yang For more belum ada. information. Oke, itu materi kita hari ini. Jadi itu tadi materi kita hari ini. Gampang banget kan ya? Gampang? Lumayan. 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 Okay, now we will conclude our material today. Sekarang kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Sudah belajar apa saja ya hari ini materinya? Tentang arti announcement. Pengertian announcement. Definition of announcement, and then Structure of announcement. Social function. Social function announcement. And then the third Language feature of the announcement, and then the last, yang keempat, Generic structure. Generic Structure. Kemudian, what is the benefit of this learning activity? Jadi, menurut kalian, apa sih manfaat dari belajar tentang announcement? Apa manfaat dari belajar tentang pengumuman? Apa coba manfaatnya menurut kalian? Apa? Sehingga Bisa tahu. Terus apa? Memahami strukturnya. Jadi kalau misal mau buat pengumuman sudah tidak bingung. Jadi dengan tahu strukturnya, jadi kalau mau membuat pengumuman sudah nggak bingung. Good. Apa lagi manfaatnya? Turun? Bisa menggunakan bahasa yang baik dalam membuat announcement. Jadi bisa menggunakan bahasa yang baik dalam announcement. Ada lagi? kita tahu bahwa kayak pengumuman itu to the point, nggak berbelit-belit. Jadi namanya announcement itu harus to the point. Jadi langsung pada intinya and brief, biasanya itu singkat, tidak bertele-tele. Jadi nggak usah muter-muter gitu ya, Kotrun. Jadi Kotrun itu sukanya yang to the point. Nah, jadi nggak usah kebanyakan nggak usah kebanyakan pengantar. Pokoknya Kotrun itu sukanya yang pokoknya langsung aja pada intinya gitu ya Kotrun ya. Jadi kayak announcement, Kotrun juga kayak announcement gitu. Apalagi? And then what is the difficulty in learning this material? Apa sih kesulitan dari belajar materi hari ini? Kesulitannya itu apa? Bingung memilih kalimat yang baik digunakan dalam announcement. Itu nggak bisa buat pengumuman yang lebih singkat gitu kan, biasanya emang bertele-tele, nggak bisa langsung to the point. Oke, nggak bisa singkat gitu ya. Gitu kalau katanya lain nggak bisa singkat, tapi nggak masalah karena memang itu tadi sebuah pengumuman kan harus detail informasi. Mungkin lain masih mana sih caranya supaya informasinya full, informasinya itu ada semua tapi singkat gitu ya. Jadi nanti mungkin pakai bahasanya yang langsung mengarah aja, nggak usah pakai bahasa yang itu buat yang memilih kalimat yang pas gitu, kata yang satu sama yang satunya biar cocok. Oke, kesulitan selanjutnya adalah untuk memilih katanya gimana. Jadi yaitu tadi seperti yang seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau belajar bahasa Inggris itu memang harus sering baca, sering buka kamus, sering cari arti gitu. Supaya apa? Supaya kosakata kita jadi banyak. Karena namanya belajar bahasa itu kan harus dibiasakan. Kalau kita jarang baca, kita jarang mengartikan, ya jadinya vocab kita sedikit gitu. Oke, itu tadi kesulitannya. And then
Any more question? Ada lagi pertanyaan? Any more questions? Not yet. Nggak ada? Nanti Oke, kalau nggak ada, Nothing. don't forget to keep learning. Jangan lupa untuk tetap belajar. Terus jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan kalau pergi-pergi jangan lupa menggunakan masker. And then don't forget to do the exercise. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya. Itu linknya. Nanti saya share di grup WA linknya. And then next meeting di pertemuan selanjutnya we will do daily examination. Jadi kita akan ulangan harian. So, please prepare yourself. Jadi, silahkan kalian persiapkan diri kalian semaksimal mungkin. Gitu ya. Oke, karena nanti sehabis ulangan harian, insya Allah minggu depannya itu penilaian akhir semester. Jadi ini adalah materi kita di akhir semester ini. Jadi silahkan kalian persiapkan diri juga untuk ulangan akhir semester. Gitu ya. iya Bu. Let's close our class by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you next time. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you Bu.